Yuk kita bersama-sama menggunakan salam kebanggaan kita. Apa itu, Mbak? Buka mic-nya, buka mic-nya. Buka mic-nya, yuk. Sudah? Semangat ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, untuk review materi hari ini akan dibagi melalui beberapa sesi. Nanti yang pertama ada sesi pemaparan materi. Yang pertama itu ada dari Bu Evi, nanti akan membahas pokok bahasan tentang matematikanya. Kemudian nanti bersama Pak Nanang, nanti juga akan membahas pokok bahasan bahasa Indonesianya. Kemudian nanti yang ketiga bersama Ibu Supri membahas pokok bahasan muatan PKN ya. Jadi tetap anak silakan memperhatikan pada hari ini ya, harapannya nanti silakan semuanya bisa memperoleh kejelasan ya. Baik, untuk yang pertama langsung saja kita akan sama-sama menyimak review materi dan penjelasan dari Ibu Evi. Kepada Ibu Evi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nanang yang sudah memberikan waktu. Baik, anak-anak hebat kelas 3A, 3B, dan 3C, kita akan review materi tentang matematika. Coba selama 1 minggu ini, apa sih yang kalian ingat untuk matematika kita belajar apa aja? Siapa yang masih ingat? Belajar apa? Jam, oke. Berarti jam itu, iya betul, satuan waktu ya. Nah, kita akan review bersama. Bu Evi mau share screen ya. Oke, izin share screen. Apakah sudah muncul di hadapan kalian? Sudah, Mel. Oke, terima kasih. Nah, kita mereview materi kelas 3 tentang matematika. Nah, yang akan disampaikan oleh Bu Evi pada pagi hari ini, matematikanya adalah tentang kompetensi dasar 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lama waktu suatu kejadian. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah tentang menentukan lama waktu. Ya. Nah, untuk bisa menentukan lama waktu, kita harus tahu dulu nih satuan-satuan waktu yang ada tuh apa aja. Nah, satuan waktu yang pertama, siapa yang mau menyebutkan? Detik, jam, menit, detik. Oke, ada yang bilang detik, menit, jam. Detik, menit, jam. Oke, ada lagi. Bulan, minggu, hari. Bulan, betul sekali. Bulan, minggu, hari. Siapa yang jawab bulan, minggu, hari tadi ya? Oke, semuanya benar. Yang pertama, yang kita tahu itu ada yang paling lama itu adalah 1 abad, yaitu 100 tahun. Sebenarnya ada lagi sih yang lebih lama, tetapi yang kita cukup kita ketahui yang ini ya, 1 abad itu 100 tahun. 1 tahun, 1 dasawarsa itu 10 tahun. Kemudian ada 1 windu. 1 windu itu 8 tahun ya. Nah, setelah 1 windu, nah sekarang gilirannya si tahun nih. 1 tahun ada 12 bulan. ya. Nah, kalau misalnya 1 bulan itu berarti ada 30 hari ya. Itu walaupun ada yang 30 dan 31, tetapi dihitungnya adalah disamakan 30 hari.
Nah, ada lagi kalau 1 bulan itu adalah 4 minggu. Ya, 1 bulan ada 4 minggu. Kemudian 1 minggu ada 7 hari. Nah, ini makin ke bawah ini sekarang satuannya hari nih. 1 hari ada berapa jam ya? 24 jam. Oke. 1 hari ada 24 jam. Nah, sekarang 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Betul sekali, 1 jam ada 60 menit. Kalau 1 menit ada berapa detik? 60 detik. 60 detik. Ya, betul sekali. 1 menit ada 60 detik ya. Kita lihat lagi, 1 abad 100 tahun. 1 dasar karsa 10 tahun. 1 Hindu 8 tahun. 1 tahun 12 bulan. 1 bulan 30 hari. Ya, 1 bulan 4 minggu, 1 minggu 7 hari. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Ini mikrofonnya siapa ya yang kuat-kuat nih ya? Oke, kita lanjut. Nah, masih tentang satuan waktu nih. Nih pertanyaan ya, ada soal. Jika 1 tahun ada 12 bulan, maka kalau 6 tahun ada berapa bulan? Siapa yang berani jawab, bilang sebut namanya? Yang berani jawab sebutkan namanya dulu. Saya dari kelas 3A misalnya. 22 bulan. Siapa yang jawab ya? Sebutkan namanya dulu, sayang. 22 bulan. Nah, siapa yang jawab tadi? 22 Ya, sebutkan namanya, Nak. Bu Evi tidak bisa lihat gambarnya kalian. 70. Eh, Raisa dari kelas 3B. Oke, Raisa dari kelas 3B berapa, Nak? 72 bulan. 72 bulan. Oke, coba kita cek ya. Bagaimana sih caranya menghitung? Kan 1 tahun 12 bulan. Nah, kalau misalnya 6 tahun itu berapa bulan caranya? kali. Iya, betul. 6 itu dari 6 tahun ya, dikali 12 bulan. Karena 1 tahun ada 12. Jadi baru kita kalikan siapa namanya? Nih, 12 dikali 6. 6 kali 2 berapa? Ayo. 12. 12. Oke, kita tulis 2, kita simpan 1 ya. 6 kali 1 6. Jangan lupa 6-nya ditambah dengan 1 yang disimpan, jadinya 7. Nah, jadi jawabannya adalah 72 bulan. Oke, betul ya. Satu lagi nih. Nah, satu lagi. Coba. Siapa yang berani baca? Ayo. Saya pergi. Saya pergi. Yo, silakan dibaca yang kuat ya. Ayah pergi 45 hari. 5 minggu. Ayah pergi keluar kota selama 5 minggu. Berarti ayah pergi keluar kota selama Nah, ini cara mengerjakannya sama dengan yang tadi. Jadi karena kita tahu kalau 1 minggu itu ada berapa hari? 7. Ada 7 ya. 1 minggu 7 hari. Padahal ayah pergi selama 5 minggu. Jadi kita
5 kali 7. Ayo. 30. Hasil lagi. 5, 35. 25 atau 35? 35. Yang betul 35 ya. Oke. Nah, cara mengerjakannya sama seperti yang tadi. 35. Oke, betul 35 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut nih, masih tentang satuan waktu juga. Nah, apa nih? Siapa ya yang mencoret-coret ya? Ayo. Oke, Bu Evi hapus ya. Nah, coba dilihat. Ada gambar apa ya? Jam. Oke, betul sekali ada gambar jam. Oke, kita lihat apa sih yang akan terjadi dengan si jam ini tadi nih. Oke, bentar ya. Ini what happened ayah naon ini. Nah, oke. Oke, jam menunjukkan pukul 6. Waktunya bagi Nita untuk mandi dan bergegas ke sekolah. Nah, Nita selalu mematikan lampu setelah bangun tidur karena matahari sudah bersinar terang. Nita menyalakan kembali lampu pada pukul 16 saat hari telah sore. Pertanyaannya, berapa lama Nita mematikan lampu? Nah, kalau seperti ini nih bagaimana cara mengerjakannya ya? Yuk kita lihat ya. Ini ada jam, kemudian dia jarum jamnya bergerak, berputar kan. Tadi jam 6 tadi waktu dia mematikan lampu, si Nita mematikan lampu. Dia berputar terus sampai dengan nanti ke pukul 16. Pukul 16 itu bisa juga disebut pukul berapa ya? 4. Betul, pukul 4 pagi. 4 sore, betul sekali, pukul 4 sore. Nah, ini siap-siap jarum jamnya ini. Oh, nah masih muter dia. Nah, dia berhenti di pukul 4. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengurangkan. Mengurangkan apa? Ya. Nah, tapi kita lihat dulu, kita tandai dulu ya. Tadi kan dia matiin pukul 6, kemudian dinyalakan lagi pukul 16. Nah, kita bisa menghitung. Caranya adalah mengurangkan waktu akhir, yaitu pukul 16, dengan waktu awal. Waktu awalnya tadi pukul 6. Nah, kita hitung. 1. Ini kalau dengan bantuan jam kita bisa hitung mundur ya. Kalau dengan bantuan jam kita bisa hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi lamanya waktu adalah 10 jam. Oke, good. 10 jam. Benar sekali. Nah, itu kalau ada bantuan jam jam di depan kalian. Jadi kalian bisa enak hitung mundur aja dari tadi. Oh, berhentinya tadi selesainya di pukul 16. Kita hitung mundur gitu kan. Nah, tapi nanti kalau misalnya tidak ada bantuan gambar jam, nggak ada jam dinding di sekitar kalian, jam tangan atau apa. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan ini yang perlu kalian ingat selalu ya. Untuk menghitung lama waktu, kalian harus mengurangkan waktu akhir dengan waktu awal ya. Waktu akhir dengan waktu awal. Nah, sekarang kita akan lihat. Oke. Ini masih yang sama kayak tadi. Nah, kita akan menghitungnya begini. Lama waktu. Waktu akhir dikurangi waktu awal. Sama seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Nanang waktu itu ya, lewat videonya Pak Nanang. Untuk menghitung lama waktu, kita kurangkan si 16 dengan 6. Kita buat bersusun seperti ini supaya lebih mudah. Supaya untuk satuan menitnya dan satuan jamnya ini bisa pas ya, atas bawah. Nah, kita kurangi 0 dikurang 0, 0. Di depannya lagi 0 dikurang 0 lagi 0 juga. Nah, 6 dikurang 6 juga 0. Nah, ini yang terakhir 1 dikurang 0
1. Nah, ketemulah pukul 10 ini. Sama seperti ketika kamu tadi menghitungnya, dihitung mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama ya. Kemudian kesimpulannya, kalimat kesimpulan seperti ini. Jadi, Nita mematikan lampu kamar selama 10 jam. Nah, bagaimana kalau ternyata ada soal yang nggak bisa dikerjakan, tidak bisa dikerjakan hanya dengan melihat jam dinding atau jam tangan. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Oke, Tara belajar di rumah bersama dengan ibu dari pukul 15.40 sampai pukul 18.50. Ini, dia mulainya dari pukul 15.40. Ya, 15.40 itu kurang lebih jarum jamnya bentuknya seperti ini. Sampai dia selesai pukul 18.50 ya. 18.50. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Siapa yang tahu? Berapa dikurang berapa coba? Apakah 15.40 dikurang 18.50 atau 18.50 dikurang 15.40? 18.50 dikurang 15.40. Oke, Petra ya, Petra yang jawab. Oke, 18.50 dikurang 15.40. Masih ada coretannya. Oke. Nah, betul kata Petra, yaitu 18.50 dikurangi dengan 15.40. Kita kurangkan urut, mulai dari yang satuannya menit dulu. 0 dikurang 0, jelas jawabannya adalah 0. Oke, good. Kemudian 5 dikurang 4 berapa? 1. Betul. Nah, berikutnya 8 dikurang 5? 3. 1 dikurang 1? Oke. Nah, sekarang kita dapat di sini. Ini 3, ini satuannya jam. Di belakangnya 10 itu satuannya menit. Jadi, Tara belajar di rumah bersama ibu selama 3 jam. 10 menit. Ya. Nah, itu tadi untuk soal yang agak sulit dikerjakan kalau hanya melihat jam ya, kalau hanya melihat jam. Oke, sekarang nih yang lebih sulit lagi ya. Nah, Kakak membuat kerajinan tangan dari pukul 8.45 sampai dengan pukul 11.15. Berapa lama Kakak membuat kerajinan tangan? Siapa yang berani? Coba dicoret-coret di layarnya nggak apa-apa. Berapa dikurang berapa? 15. Oke, Denesia. Dikurang 11 kurang 845. Oke, 11 dikurangi 845. Oke, betul. Petra, Denesia, betul. Raisa juga betul ya. Nah, kemudian kita hitung. Nah, kita buat bersusun seperti ini. 5 dikurang 5? 0. Oke. 1 dikurang 4 bisa nggak? Enggak. Karena tidak bisa, maka kita harus ambil dari satuan jam. Kita ambil dari satuan jam. 1 jam kan 60 menit. Oleh karena itu kita tuliskan 60 menit ya. Oke, ada yang coret-coret ternyata. Oke. Nah, 6 dikurang, 6 ditambah 1 adalah 7. 7 dikurang 4? 3, betul sekali. Nah, si 1 yang di depan ini tadi, mana ya? Sebentar. Nah, 1 yang di depan ini kan tadi sudah diambil habis, tinggal 0. Nah, 1 dengan 0, 10. 10 dikurangi 8 hasilnya? 2. Oke. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulannya nih. Jadi kakak membuat kerajinan tangan selama 2 jam 30 menit. Ya, betul sekali. Ya.
Oke, next. Ini yang perlu kita ingat, kalau kita mencari lama waktu, maka yang harus kita lakukan adalah mengurangkan waktu akhir dengan waktu awal, ya, waktu dimulainya tadi. Oke. Selanjutnya ini adalah yang kemarin sudah ada di pelajaran, ya. Bu Evi juga sudah jelaskan dengan kalian. Ini kita menghitung, bukan menghitung lama waktu, tetapi berdasarkan informasi yang ada di sini. Nah, dia sudah diketahui lama waktunya itu adalah ini. 130 menit ya, lama waktunya. Nah, kemarin harus kita pindahi dulu ya, kita ganti menjadi berapa jam, berapa menit. Kita hitung dulu 130 menitnya itu sama dengan berapa jam? Berapa? Nah, ini ya, untuk menghitung waktu akhirnya itu selesainya jam berapa, kita harus menambahkan dulu waktu awal ditambah dengan lama waktu. Ya, kalau sudah nanti baru ketemu. Oke, kita lanjut ya. Nah, cara menghitungnya tadi, waktu mulainya 18.45, lama waktunya adalah 130 menit. 130 menit itu sama dengan 2 jam 10 menit. Oke, betul. Masih ingat ya berarti ya, yang materi PJJ yang kemarin itu? Nah, 2 jam 10 menit kita tambahkan dengan 18.45. Ya, kita tambahkan. Nah, kita susun 5 tambah 0. Nah, hasilnya 20 lewat 55 menit ya. Nah, itu cara menghitung lama waktu. Nah, nggak bisa di next. Oke. Ini ada sedikit soal. Beni membaca buku sejak pukul 9.30 dan selesai 150 menit kemudian. Pukul berapa Beni selesai membaca buku? Coba, 150 menit itu berapa jam, berapa menit? 2 jam 30 menit. Jam 30 menit. Oke, Denesia, Kikan, good. 2 jam? 30 menit. Ditulis, Bu. Oh, enggak usah ditulis. Kita kerjakan bersama-sama saja ya. Oke, 150 menit itu sama dengan 2 jam 30 menit ya. Oke, ditambahkan berarti ditambahkan dengan 9:30. Berapa? Berapa? 11.60. 11.60. Oke, apakah ada jam 11.60? Hayo. Ada. Oke, Raisa tidak ada, Raisa? Ya. Oke. Denesia, ada enggak? Pukul 11. Nah, jadi bagaimana nih kalau kita mau menuliskan pukul 11 lewat 60 menit itu? Jadi 1 jam. Nah, Ke ya, jam. betul. Yang mana yang kita ubah ke jam? 60 menit. Oke, betul. Ini 60 menit ini sama dengan 1 Jam. kepencet. Nah, sama dengan 6 ya. Nah, karena 1 jam maka ditambahkan Berarti jadi 12 jam. jadi 12 jam. iya, jadi pukul 12. Jam 12. Betul. Kemudian yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Oke, yang nomor 2, Nita dan Sinta belajar bersama selama 105 menit. Nah, 105 menit pula. 105 menit itu berapa jam, berapa menit? Coba, 100. 1 jam 45 menit. Woi, Denesia cepet nian. Oke. Denesia, Kikan. Siapa lagi nih yang jawab tadi? Agnes ada. Abizar. Berapa?
1 jam 40 menit. 1 jam 50 menit. ah, 45 menit. 5. Berapa menit? 5 menit. 1 Oke. jam 1 jam 45 menit ya. 1 jam 45 menit. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan dengan waktu mulainya kan. Waktu mulainya pukul 15. Nah, kita tambahkan berarti di sini aja 15. Selesai belajarnya pukul berapa jadinya? 5 kurang 0. Ditambah ya. 5 ditambah 0. 5. 4 ditambah 0. 16 jam 45 menit. 16 jam. 16 jam. 16 jam 45 Oke, menit. jadi 45 menit. oke, karena kalau yang ditanyakan adalah pukul berapa, maka kita menyebutnya pukul 16 lebih 45 menit. Ya. Oke, betul sekali. Nah, ini adalah sebentar Bu Evi hapus dulu karena ini sangat mengganggu. Mana? Oke. Mana penghapusnya? Oke, dihapus dulu ya. Baik. Nah, ini adalah kuncinya supaya kalian ingat kalau menghitung lama waktu akhir dikurangi waktu awal. Kalau menghitung waktu akhir, jam berapa selesainya? Jadi kalian hitung waktu awal ditambah lama waktu. Nah, jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti tidak ketemu-ketemu. Padahal sudah mudah sebenarnya. Tetapi karena terbalik cara menghitungnya tidak ketemu. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak tentang materi yang ini, matematika nih? Tidak. Oh, tidak ada. Oke. Nanti kalau misalnya kalian ternyata lewat Zoom tuh takut, malu-malu mau bertanya, kalau mau bertanya boleh ya, boleh langsung tanya ke Pak Guru, Pak Nanang atau Bu Supri, Bu Evi, oke? Oke. Terima kasih. Itu materi yang dari Bu Evi. Nah, selanjutnya ada materi dari Pak Nanang ya. Kita akan berikan waktunya kepada Pak Nanang. Oke, Pak Nanang. Oke, terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Baik, masih semangat anak-anak? Masih semangat? Mendapat kejelasan? Sudah mendapat kejelasan belum? Nah, harapannya nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ya Nak ya, supaya kita bisa saling tahu ya satu dengan yang lain ya. Baik anak-anak, setelah kita mereview bersama Bu Evi pokok bahasan matematika hari ini, Pak Nanang akan ajak anak-anak untuk mereview pokok bahasan bahasa Indonesia. Masih ingat di tema 6 kita sudah belajar apa saja? Selain hitung-hitungan, masih ingat? Energi. Sumber energi, apa lagi? Kemudian apa lagi? Apa lagi? Perubahan? Cuaca. Perubahan apa? Nak? Cuaca. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu di tema berapa? Tema 5. Di tema 6. Sumber energi. Kemudian Perubahan wujud benda. Iya. Nah, Bapak izin share screen dulu ya. Apakah sudah tertayang? Sudah. Coba Bapak besar ya. Oke. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Baik, kita akan mereview materi tema 6, subtema 1 dan 2. Nah,
Nah, di sini kompetensi dasarnya tadinya di pelajaran bahasa Indonesia, di pokok bahasan bahasa Indonesia itu adalah menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Ya, ini tadi bahasa Indonesianya di KD 3.2. Nah, kita akan mengenal dulu sumber energi. Tahu sumber energi itu apa? Siapa yang masih ingat? Sumber energi adalah, siapa yang masih ingat? Masa nggak ada yang ingat? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Ya. Semua benda yang menghasilkan disebut sumber energi. Nah, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Ya, matahari itu menjadi sumber energi terbesar di bumi. Kemudian selain matahari ada apa lagi, Nak? Air. Ada udara, ada air, tumbuhan dan hewan. Nah, itu sumber energi lah lain selain matahari. Nah, matahari ini banyak kegunaannya ya, termasuk bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ya, apa itu fotosintesis? Proses apa? Proses apa fotosintesis? Proses apa, Nak? Tumbuh-tumbuhan apa? Membuat makanan. Ya. Nah, fotosintesis ini menghasilkan makanan dan oksigen. Ya. Makanan dan oksigen sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lah. Jadi tanpa matahari, kira-kira tumbuhan dan manusia itu bisa hidup nggak, Nak? Tidak ya. Jadi matahari itu sangat penting ya. Sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan manusia. Ya, itu fotosintesis. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber apa? Sumber energi listrik, yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana ya? Coba kita lihat. Nah, ini PLTS. Jadi sumber energinya menangkap dari sinar matahari ya. Selain itu, sinar matahari juga digunakan sebagai sumber energi listrik melalui PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu matahari. Sekarang kita ke air. Itu juga merupakan sumber energi. Nah, kita masih ingat nggak? 3 liter. Jadi waktu kita masuk tubuh kita itu memerlukan air sekitar 3 liter tiap hari. Nah, sekarang Bapak tanya, kamu sudah minum air 3 liter tiap hari belum? Belum. Ada yang mungkin cuma 2 gelas, ada yang mungkin cuma 3 gelas. Mungkin ada yang baru pas makan saja baru minum. Nah, kita menyadari bahwa tubuh kita itu memerlukan air sekitar 3 liter tiap hari. Nah, air dan makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber energi karena sebagian besar makanan dihasilkan oleh tumbuhan dan
Hewan. Nah, kita lanjut. Manusia dan hewan sangat membutuhkan tumbuhan untuk makanannya. Ya. Nah, air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi juga sumber energi listrik. Ya, air itu dibendung atau dialirkan ke waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik yang sering kita sebut sebagai apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga Air. Coba kita lihat nih PLTA. Ini pembangkit listrik tenaga air ini yang digunakan untuk menggerakkan generatornya itu adalah aliran lanjut ya. Nah, selanjutnya ada tadi apa? Udara juga merupakan sumber energi bagi tubuh, yaitu untuk bernafas. Karena udara itu mengandung oksigen. Selain itu, ini udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu, ya, atau pembangkit listrik PLTB. Ya, PLTB. Nih, PLTB ini menggunakan kincir angin untuk menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik, ya. Nah, ini biasanya PLTB itu terdiri dari baling-baling besar ini, ya. Nah, ini menangkap angin-angin supaya bisa menggerakkan generator ini sehingga menghasilkan aliran listrik. Nah, ini PLTB, ya. Nah, selain matahari, air, angin, ya, itu juga ada sumber energi bagi kendaraan. Kalau kita lihat itu adalah kalau kamu naik motor, syaratnya motor itu nyala ada apanya, Nak? Ada bensin, ya, ada bahan bakar. Nah, BBM atau bahan bakar ini berasal dari fosil hewan. Jadi hewan bisa jadi tumbuhan juga, ya, yang sudah mati tertimbun ratusan tahun, jutaan tahun di dalam tanah. Bisa menimbulkan minyak, ya, minyak bahan bakar itu, kemudian menimbulkan gas alam juga bisa, ya. Nah, energi tidak dapat diciptakan oleh manusia, ya. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kok coret-coret ini? Ya. Nah, ini misalnya nih. Kita ke contoh perubahan energi. Ayo jangan coret-coret dulu. Ayo, jangan dicoret-coret ya. Yuk, yang nyoret dihapus dulu yuk. Yo, ada namanya itu, Nak. Anissa. Kelihatan tuh, Ya, Anissa. jangan coret-coret dulu, Nak, ya. Dihapus dulu yuk. Dihapus lagi yuk, yang coret-coret. Yuk, dihapus dulu. Ada namanya kalau kalian coret-coret. Nah. Nanti ketahuan. Baik, kita lihat nih nomor 1 sampai nomor 5 ini ada kegiatan contohnya. Nomor 1 ini kegiatannya apa, Nak? Main layang-layangan. Main layangan, ya. Main layangan ini sumber energi yang digunakan adalah energi
Angin. Perubahannya dari energi angin itu menjadi energi gerak ya. Kemudian di sini gambar nomor 2. Ada ibu sedang menyetrika. Energi yang digunakan Energi listrik. energi listrik ya. Energi listrik ini berubah menjadi energi apa? Panas ya, yang bisa merapikan baju dari baju kusut menjadi baju halus ya. Kemudian ini ada energi panas. Hah? Ini kalau kita lihat di sini ada gambar sate ya. Panggangan sate ya, manggangan sate. Jadi energi panas menjadi energi kimia dari makanan ini ya. Nah, terus ada yang gambar keempat ini apa? Petani. Petani apa ini? Petani garam ya. Petani garam yang dipakai energi matahari, panas matahari. Energi panas menjadi energi kimia. Kalau kita lihat petani garam itu dari air laut yang diendapkan ya menjadi garam. Kemudian ada yang kelima ini gambar ini sedang memblender dari energi listrik menjadi energi kinetik, energi gerak ya. Nah, itu perubahan energi. Sekarang di sini ada beberapa perubahan energi. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama ini perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Ini bisa dilihat dari gambar yang mana? Cahaya menjadi energi listrik. Gambar yang mana? Yang lampu. Cahaya menjadi listrik. Kalau lampu kan listrik menjadi cahaya. Cahaya menjadi listrik. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini ya. Ini pembangkit listrik tenaga ya PLTS tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Yang mana? Gerak menjadi bunyi. Gerak menjadi bunyi. Ya, gambar yang mana yang tepat? Yang pertama. Yang pertama ini. Gerak menjadi bunyi. Ketika digerakkan dia mengeluarkan bunyi. Apa itu? Mana? Alat mana? Gambar ketiga. Gambar ketiga apa nah? Ini apa? Angklung biasanya digerakkan, dia menghasilkan bunyi. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ini Lampu, jelas ya. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Ini TV ya. TV. Listrik jadi energi bunyi, ada suaranya, ada gambar. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak. kipas. Kiper. Terus selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ini yang gambar pertama. Apa ini? Namanya Radio. Radio. Atau radio.
perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Siapa ini? Gambar yang mana? Gambar kedua. Gambar keduanya mana? Ini ketiga. Batu, Kompor. batu, Batu baterai. baterai, benar. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Energi kimia menjadi energi panas. Kompor. Kompor, ya. Kompor. Kimianya dari gas, ya. Gas. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ini. Apa? Colokan. Colokan. Yang gambar ketiga. Listrik menjadi kimia. Tiga. Ada nggak ya? PLN tuh. PLN ini udah. Listrik menjadi energi kimia. Ini ya. Nah, ini. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi panas. Soal. Setrika. Nah, ya. Nah, sudah ya. Nah, kalian bisa mengamati alat-alat elektronik ya maupun alat-alat di rumah misalnya ya. Misalnya rice cooker itu kalian lihat analisis di rumah. Ini dari energi apa ke energi apa ya? Kalau rice cooker dari energi listrik menjadi energi 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 panas. ya, nah seterusnya. Nah, kebutuhan manusia akan energi semakin lama itu semakin tinggi. Untuk itu ya kita perlu apa? Kita perlu Hemat. menghemat energi. Jadi ketika kalian itu lihat lampu menyala di siang hari, tindakanmu bagaimana? Matikan lampu. Nah, mengapa kok kebutuhan manusia energi itu semakin lama semakin banyak? Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak ya, dan juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sekarang kita lihat semua alat-alat elektronik itu menggunakan apa? Listrik. Energi listrik. Ya. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak bahan bakar minyak atau BBM. Kalau kita lihat ini adalah penggunaan energi yang paling besar selama ini. Ya, setiap rumah pasti ada BBM. setiap rumah pasti ada apa? Ada mobilnya, ya bahkan ada yang motornya 5, ada yang motornya 3. Nah, hal ini bisa lama kelamaan akan apa? Habis. Mempertipis stok ya, stok dari bahan bakar minyak. Kalau kita lihat bahan bakar minyak itu terbuat dari apa tuh tadi? Hewan. Dari apa tadi? Fosil hewan. Fosil hewan ya. Kalau itu diambil terus cepat apa kita? Kalau itu diambil terus akan cepat Habis. Ya. Nah, karena terlalu banyak digali, maka persediaannya akan semakin sedikit. Untuk mengatasi hal itu, maka dicarilah berbagai energi energi alternatif ini nanti akan kita bahas di hari Senin atau Selasa nanti ya. Kita lihat ya. Nah, tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Apa saja energi alternatif nanti akan kita kupas dalam materi PJJ minggu depan. Itu dari bahasa Indonesia.
Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari Bu Supri tentang pokok bahasan PKN. Monggo Ibu Supri. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Kak Nanang ya, atau Bu Evi atau Bu Supri. Bu Evi. Sepertinya Bu Supri ini Pak mental kayaknya. Supri keluar ya? Iya, Bu Suprinya keluar. Udah, Pak. Pak Nanang ada di TV ini ya? Enggak dititipin. Halo Bu Evi. Halo Bu Supri, oke Iya. oke. Maaf, ini audio punya aku nih nggak jelas. Kadang putus-putus. Heeh. Jadi nanti kalau memang terkendala putus-putus saya minta maaf dan saya minta bantu ya Bu Evi sama Pak Nanang ya. Selamat bertemu anak-anak terkasih. Ya. Senang melihat kalian ceria semua mukanya dan semangat sekali. Nah, hari ini Kameranya dibuka, Bu. Kalau kates lagi dia tuh. bentar. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mereview kembali pembelajaran PKN kita. Anak-anakku, di pembelajaran PKN kita belajar mengenai saling menghargai di keberagaman budaya yang ada di Indonesia, mulai dari pakaian, lalu makanan, bahasa, karena kita terdiri dari beberapa suku bangsa di Indonesia ini. Nah, di perbedaan ini kita akan menciptakan persatuan yang menciptakan kedamaian yang ada di Indonesia. Anak-anakku, banyak sekali kan seni budaya yang kita kenal. Pak, sini Pak pada sekolah Pak. Kakak sekolah sini Pak. Di sini kita menerima semuanya dengan hati yang bahagia karena ada saling menghormati, saling menghargai walaupun beberapa perbedaan yang kita hadapi. Nah, di sini juga kita sebagai bangsa Indonesia menciptakan suatu kebersatuan dengan keberagaman yang ada, yang sudah kita miliki, yang sudah kita rasakan bersama. Nah, anak-anak, ini semua sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa, yuk? Pertama. Oh, sila pertama apa bunyinya sayang? Tuhan yang Maha Esa. Iya. Sila kedua? Persatuan Indonesia. Sila yang kedua. adil dan beradab. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, yang paling tepat yang mana, Nak? Yang paling tepat? Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan. Di sini Ibu minta maaf ya karena keterbatasan Ibu ini, jadinya bingung mau menjelaskannya. Tolong dibantu Bu Evi, mau ditambahkan atau Pak Nanang silakan.
Bu Epi. Oke. Risa. Nah, Apa ya Ada. yang kita mau tambahkan? Oke. Apa namanya? Anak-anak masih ingat yang kemarin yang terakhir kita pelajari itu kan ada yang namanya apa itu? Hak dan kewajiban juga ya. Oh iya benar. Kalau dimanapun kita berada, kita tuh masing-masing punya hak dan juga punya kewajiban. Misalnya kalau kita sedang bermain ya Bu Supriya, kita Iya. ada kewajiban untuk apa? Siapa yang berani menjawab? Anak-anak hebat. Kalau sedang bermain, kita punya kewajiban untuk Menghargai orang yang sedang bermain. Oke, Denesia betul, menghargai teman ya, teman yang sedang bermain. Apalagi Rizky mau menjawab, Rizky? Mengganggu teman. Hah? Ya, mengganggu teman. Mengganggu teman? Melanggar peraturan bermain. Oh Oke. iya, bagus sekali. Tidak boleh melanggar Bermain peraturan. dengan jujur. Betul, bermain dengan jujur. Antri menunggu aturan bermain. Apa Talita? Antri menunggu giliran Oke, bermain. good. Antri menunggu giliran bermain ya. Iya, karena mainnya itu bersama-sama, jadi kita Mengikuti aturan bermain. iya mengikuti aturan bermain juga ya. Tidak adil. Nah, Tidak oke, tidak boleh merusak mainan teman, tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh berebut dengan teman. Oke, itu semua adalah kewajiban. Nah, kalau misalnya haknya kalian dalam bermain itu misalnya apa? Hak menggunakan alat permainan yang ada. Oke, menggunakan alat permainan yang ada. Oke, itu berhak memakai ya. Oke, ada lagi yang mau jawab? Sabil mau jawab? Diperlakukan adil. Oke, hak untuk diperlakukan adil. Oke, betul sekali. Bermain bersama dan tidak berebutan. Oke, berhak untuk bermain bersama teman ya, tidak berebutan. Oke, hak bermain bersama teman itu juga termasuk hak kalian ya. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak hebat, berkaitan dengan hak dan kewajiban, itu kalau dalam konteks bermain bersama teman, misalnya adalah seperti tadi ya, harus mengikuti aturan, tidak boleh berebutan, kayak gitu. Nah, untuk di tema 6, subtema 3 tentang energi alternatif, di tema 2 ada perubahan energi, hak dan kewajibannya berkaitan dengan energi. Yaitu kamu sebagai anak-anak hebat yang sering menggunakan energi listrik, air ya, itu ada kewajiban untuk, tadi sudah disampaikan Pak Nanang, kewajiban untuk Menghemat. Oke, betul, menghemat ya, menghemat listrik, menghemat air ya, semuanya yang bisa dihemat kita hemat, termasuk kalian. Kalau misalnya di rumah ada 5 kendaraannya, ada mobilnya 2, ada sepeda motornya 3. Nah, itu kita berhemat nih. Jadi kalau mau bepergian, kalau bepergiannya bisa bersama-sama dalam satu mobil, kita pakai satu mobil. Kalau cukup menggunakan motor, kita naik motor aja kalau ke tempat yang dekat. Atau kalau ke tempat yang sangat dekat, kita jalan kaki juga boleh, ya. Nah, itu berkaitan dengan materi PPKN tadi tentang sila-sila Pancasila, keberagaman, dan juga hak dan kewajiban. Nah, untuk review materi PPKN cukup sampai di sini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, boleh tanya ya Bu Supri ya? Boleh, silakan. Iya, Ya, betul silakan. sekali ya. Nah, dari yang pertama tadi sudah kita belajar review matematika, kemudian bahasa Indonesia, dan yang terakhir PPKN. Nah, berarti kita sudah hampir sampai nih di penghujung acara, ya. Yuk, kita serahkan lagi acara kepada Pak Nanang ya. Silakan Pak Nanang. Oke. Terima kasih Bu Epi, terima kasih Bu Supri atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada?
Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau dirasa cukup, maka untuk review kita pada hari ini sudah cukup di sini ya. Sampai di sini kita akan tutup dengan berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Kita ambil sikap doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam review materi kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami dalami bersama, apa yang sudah kami bahas bersama, sungguh-sungguh menambah pemahaman kami dalam PJJ kami selama 1 minggu terakhir ini ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas kami selanjutnya. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami dan semoga Engkau senantiasa mengaruniakan rahmat kesehatan kepada kami sekeluarga. Amin. Santo Yosef, Lindungilah kami. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih atas partisipasinya pada review materi hari ini. Ya, salam jumpa kembali dan semoga kita cepat bertemu di sekolah dan semoga keadaannya semuanya membaik sehingga kita bisa tatap muka kembali di sekolah. Oke, terima kasih. Dadah. Boleh dulu. Boleh, Li.